Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait integral lipat 3. Jadi yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah integral lipat 3 pada balok. Jadi sebenarnya uh, untuk konsep integral lipat 3 ini sebenarnya sama saja dengan integral lipat 2 ya. Jadi konsepnya sama saja, hanya mungkin fungsinya nanti di sini adalah fungsi f itu adalah x, y, dan z seperti itu. Nah, katakan seperti yang mungkin kalian bisa lihat di sini, kita ilustrasikan di mana kita memiliki sebuah balok pada sebuah ruang x, y, z ya, di mana nanti balok ini ya, balok B ini akan kita partisi ya, akan kita partisi atau akan kita bagi menjadi n bagian, sehingga bisa dikatakan bahwa partisinya itu kita partisi menjadi B1, B2, BK sampai dengan BN. Nah, di partisi ini kita ambil satu partisi, katakan di sini adalah BK ya. Nah, di BK ini kita bisa mengetahui kalau balok itu, volume dari balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi, di mana di sini ada delta YK ya, untuk memperlihatkan lebar dari balok itu, sementara ada delta XK untuk mewakili dari panjangnya, sementara delta ZK itu sebagai tinggi dari balok tersebut. Nah, sama halnya dengan konsep dari integral lipat 3 ataupun integral pada pada satu peubah, di mana kita di sini akan membentuk jumlah Riemann, yang mana nantinya kita akan mencari atau akan diperoleh limit dari jumlah Riemann tersebut, seperti itu. Nah, jika pada fungsi W atau fungsi f(x, y, z) itu memiliki limit atau limitnya ada, maka fungsi tersebut terintegralkan Riemann pada B ya, pada balok B. Maka di sini sama saja, ketika kita ingin mencari volume dari balok tersebut, sama saja dengan kita mencari integral lipat 3 dari B ya, untuk fungsi f(x, y, z) dV atau diferensial volume itu sama dengan nilai limit dari jumlah Riemann yang kita bentuk tadi, seperti itu ya. Itu konsep dari integral lipat 3 pada balok. Baik, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa integral lipat 3 pada balok itu ditandai dengan batas atas maupun batas bawah pada ketiga variabel itu adalah konstan ya. Jadi batas bawah maupun batas atasnya itu adalah nilai-nilai yang sudah ditentukan atau tidak berbentuk variabel tapi berbentuk konstanta. Itu merupakan salah satu ciri ketika integral lipat 3 itu adalah integral lipat 3 pada balok, seperti itu. Contoh, di sini hitunglah integral lipat 3 untuk fungsi x kuadrat yz dv dengan B adalah balok dengan ukuran ya. Di sini sudah diberikan ukurannya. Untuk x-nya itu di antara 1 dan 2. Untuk y-nya sendiri itu di antara 0 dan 1, dan untuk z-nya itu adalah 1 antara 1 dan 2. Maka di sini bisa kita tuliskan integral lipat 3 terhadap B untuk fungsi x kuadrat yz dv itu sama dengan integral lipat, karena di sini dx, dy, dz ya, maka ini dx. Kalau ini dx artinya
yang ini ya, batas atas dan bawahnya untuk X yaitu 1 dan 2. Sementara DY 0 1, DZ 1 2. Nah, untuk pengintegralannya sama dengan integral lipat 2. Jadi yang pertama, fungsi ini harus kita integralkan terhadap X atau terhadap DX sehingga diperoleh ketika kita integralkan terhadap X, maka Y dan Z itu kita anggap sebagai konstanta seperti itu. Maka di sini didapat integralnya yaitu 1/3 X kuadrat pangkat 3 YZ. Nah, untuk batas atasnya 1 dan 2 tinggal kita substitusikan sehingga diperoleh nilainya yaitu berarti di sini kalau kita masukkan nilai 2 berarti YZ 1/3 2 pangkat 3 dikurang YZ 1/3 1 pangkat 3, sehingga ini bisa dikeluarkan YZ nya ya. Jadi 1/3 2 pangkat 3 jadi 8/3 dikurang 1/3, sehingga di sini 7/3. Jadi 7/3 YZ seperti itu. Nah, setelah itu kita integralkan terhadap Y ya, integralkan terhadap Y. Jadi 7/3 Z ini dianggap sebagai konstanta. Dianggap konstanta berarti di sini hasilnya adalah 1/2 Y kuadrat dan seterusnya ya, sehingga kita nanti substitusikan lagi nilai batas atas dan batas bawahnya. Setelah itu baru kita integralkan terhadap Z. Setelah kita integralkan terhadap Z, kita substitusikan batas atas dan batas bawahnya sehingga nanti diperoleh nilai integralnya adalah 7/3 atau volume dari balok dengan ukuran tersebut adalah 7/4 seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita bicara integral lipat 3 pada balok, maka di sini kita bahas mengenai integral lipat 3 pada daerah sembarang. Artinya daerah sembarang itu adalah daerah yang bentuknya itu bisa dikatakan tidak beraturan ya. Kalau misalnya di balok itu kan kita sudah tahu bahwa volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah fungsi di mana fungsi itu membentuk daerah sembarang, maka untuk integral lipat 3-nya itu akan berbeda dengan integral lipat 3 pada balok seperti itu. Nah, ketika kita lihat ilustrasi ini, jika S di sini dikatakan jika S dipandang sebagai himpunan Z sederhana ya, S dibatasi oleh Z ya, oleh Z di sini dibacanya C Y dan Z itu dibatasi oleh C2 ya, ini dibatasi oleh daerah Z yang di bawah sini dan daerah Z yang ini ya, dan proyeksi S pada bidang. Jadi S ini kita proyeksikan pada bidang XOY ya, XOY atau pada bidang datar seperti itu. Kita proyeksikan pada bidang datar dipandang sebagai daerah pertama, maka integralnya adalah integral fx yz itu adalah dz dy dx. Jadi di sini
untuk yang integral lipat 3 yang harus kalian ketahui adalah ketika nanti bentuk bentuk batas atas dan batas bawah untuk yang fungsi pertama itu masih berbentuk variabel, dan untuk yang kedua juga masih berbentuk variabel. Sementara untuk bentuk ketiganya itu batas atas dan batas bawahnya itu sudah berbentuk konstanta. Nah, bentuk konstanta ini ya tadi hasil dari proyeksi ini, hasil dari proyeksi S ini ke bidang X, O, Y seperti itu ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya ketika kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini untuk contoh soalnya hitunglah S integral lipat 3 S untuk fungsi f(x, y, z) dv dengan fungsi f(x, y, z)-nya itu adalah 2x, y, z ya. Fungsinya adalah 2x, y, z. Dan S adalah benda padat yang dibatasi oleh tabung parabola. Tabung parabolanya itu adalah 2 dikurang setengah x kuadrat dan bidang-bidang z0, yx, dan y sama dengan 0. Oke. Nah, bidang z 2 dikurang setengah x itu yang ini ya. Ini bidang ini ya. Karena dia setengah tabung parabola. Kalau kita gambarkan ini adalah bidang z-nya seperti itu. Nah, bidang z sama dengan 0 kan bidang yang di sini ya. Z sama dengan 0 ini ketika mau x-nya berapapun, z-nya ya sama dengan 0 seperti itu, karena di sini adalah z sama dengan 0. Y sama dengan x. Y sama dengan x itu adalah ini. Ya, ini. Dan y sama dengan 0. Jadi titik ini. Jadi batasnya itu bidang ini yang dibatasi adalah yang ini. Jadi ini sebagai yang SXY ini sebagai dasar atau sebagai alas dari bidang tersebut. Jadi ini adalah bidang Y sama dengan 0. Di sini adalah bidang Y sama dengan X. Nah, yang ini adalah bidang Z sama dengan 0. Seperti itu, ya. Sehingga ini adalah bentuk bangunnya seperti itu. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa X itu terletak antara 0 sampai dengan 2 kan, yang ini ya. Sementara Y itu terletak antara, kan tadi Y itu terletak antara X dan 0, berarti Y itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada X, seperti itu. Sementara untuk Z itu sendiri adalah nilai yang terletak antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat, seperti itu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari ilustrasinya. Ketika kita ingin mendapatkan ya, kalau mungkin kalian bingung untuk mendapatkan X ini, kenapa X-nya itu 0 sampai dengan 2. Nah, di sini bisa kita substitusikan. Ketika Z-nya 0 ya. Ketika Z itu sama dengan 0, maka 0 sama dengan 2 dikurang setengah X kuadrat. Jadi kalau kita tulis setengah X kuadrat sama dengan 2 kan. X kuadrat sama dengan 2 dikali 2/1. Jadi X kuadratnya adalah 4. X-nya itu adalah plus minus 2. Nah, kenapa nggak ngambil negatif 2-nya? Kenapa kita ngambil ngambil positif 2? Karena dia berada pada bidang atau pada oktan pertama, seperti itu. Jadi X-nya itu di sini adalah 2 dan dibatasi oleh yang 0. Karena kan tadi bidang di sini adalah Z0 ya, Z sama dengan 0, maka batasnya adalah 2 sampai dengan 0.
Nah, bagaimana kita menuliskan ke bentuk integralnya? Nah, di sini kan kita tahu kalau z-nya itu ya berarti dari 0 sampai 2 dikurang 1 per x kuadrat. Berarti yang lebih dulu adalah dz, setelah itu baru dy. Nah, kita kan tahu x-nya itu batasnya itu bentuknya konstanta, maka dx itu terakhir ya. Nah, kenapa nggak dy terlebih dahulu? Jadi kita cari variabel tertinggi dengan pangkat tertingginya atau variabel terbanyaknya. Jadi di sini kan variabel terbanyaknya adalah 2 dikurang setengah x kuadrat. Makanya di sini kita ambil yang z terlebih dahulu, baru yang y, seperti itu. Jadi itu kuncinya. Kunci menentukan urutan pengintegralannya. Nah, setelah itu bagaimana ya? Setelah itu kita tinggal integralkan saja seperti integral biasanya terhadap z terlebih dahulu. Oh, kalau terhadap z berarti kan 2xy setengah z kuadrat. Setengah z kuadrat. Nah, ini kita bisa coret, jadi hasilnya adalah xy z kuadrat yang ini. Ya, setelah itu tinggal substitusikan 0 dan 2 dikurang 1 per x kuadrat. Substitusi ini kemana? Ke z. Jadi z-nya yang nilainya disubstitusikan, sehingga diperoleh 2 dikurang setengah x kuadrat pangkat 2 xy, seperti itu ya. Ketika kita selesai di sini, maka setelah itu kita substitusikan terhadap dy. Kalau kita substitusikan terhadap dy, berarti yang ini ya, berarti x setengah y kuadrat ya. Ini kan hasil dari ini tadi nih, hasilnya adalah 4 dikurang 2x kuadrat plus 1/4 x pangkat 4, hasil dari kuadrat yang ini ya. Nah, kita integralkan terhadap y, berarti setengah y kuadrat. Nah, setengah y kuadrat kita masukkan x nya ke sini, jadi x pangkat 2y ya, x pangkat 2 dikali di sini ada x ya, dikalikan ini semuanya ke dalam, jadi hasilnya adalah 2x pangkat 3 min x pangkat 5 plus 1/8 x pangkat 7 dx. Saya rasa kalian udah bisa lah ya untuk menyederhanakan fungsi ini nantinya. Setelah itu baru integralkan terhadap x fungsi ini. Hasil integralnya adalah setengah x pangkat 4 dikurang 1/6 x pangkat 6 ditambah 1/4 x pangkat 8. Untuk batas atas dan batas bawahnya 0 sampai dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah 4/3. Saya rasa untuk mengintegralkan itu sama saja dengan bagaimana caranya kita mengintegralkan untuk fungsi-fungsi yang berada di bidang atau fungsi 2 peubah atau fungsi 1 peubah dan lain sebagainya, seperti itu. Sama aja cara mengintegralkannya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.